Hai semuanya. Ntar ya aku ngecek HP dulu. Panas ya. Kemarin aku abis ini guys, abis vaksin yang ketiga booster. Kemarin sebelum teater. Sebelum teater aku vaksin booster. Soalnya kan aku vaksin pertama sama keduanya tuh kayak awal banget waktu itu, awal banget. Sebenarnya udah kemarin tuh tulisannya udah bisa vaksin dari tahun kemarin udah bisa vaksin booster, tapi cuman baru ada. Sebenarnya nggak sakit sih, cuman aku tuh lumayan pegel tangannya, pegel doang sih. Kayaknya emang apa namanya? Kepencet apa nih? Emang kayak daya imunnya tinggi gitu loh guys. Jadi kayak nggak pilek, nggak demam. Kan aku vaksinnya bareng sama ibu aku ya, terus katanya ibu aku demam. Tapi karena sebenarnya emang dari vaksin pertama kedua aku nggak pernah demam sih. Bahkan yang vaksin kedua cepet banget recovery. Aku sampai bingung. Aku tuh vaksin kedua kan yang bareng anak-anak JKT kan, yang di balai kota. Itu tuh bener-bener kan vaksinnya pagi, pas pulang makan siang langsung tidur siang. Sore-sorenya pas bangun udah, bahkan tangannya nggak pegel-pegel sama sekali. Aku kaget banget waktu aku bangun pas abis vaksin kedua, bangun tidur siang aku kayak angkat tangan gini kan, set, kayak aku pikir bakal sakit, ternyata tidak. Tapi ini yang vaksin ketiga lumayan sih, tangan aku pegel sampai malam, pegel banget. Aku teater pegel banget tangannya, bener-bener kayak kalau di pegelnya tuh kalau yang diangkat kayak ototnya ketarik gitu loh. Kalau yang pas vaksin pertama, bahkan yang pas abis vaksin pertama aja aku sempetnya main sama dia Angelia, main di kolam berenang. Bukan berenang, cuman main doang. Terus aku tuh dari vaksin pertama, kedua, ketiga nggak ada demam sih. Tau guys, kayaknya imun aku memang lumayan bagus ya, jadi kayak gak ada demam. Tensi berapa waktu itu? Aduh, aku lupa, aku mah gak ingat. Pokoknya pas masuk kan dipanggil kan namanya, terus dicek berkasnya, nicknya, terus udah boleh kan ternyata. Terus abis dicek langsung masuk, langsung cek tensi, sudah
cek apa lagi, udah cek nicknya, sudah langsung suntik. Bentar banget suntik ya, kayaknya kakak-kakak yang suntikinnya udah pro banget, kayak set selesai, kayak sok kaget, kayak cepet banget. Sudah, terus tunggu 15 menit, tapi malesin banget, aku nggak dikasih plester. Jadi kayak abis vaksin kan, biasanya abis disuntik kayak ditempelin plester gitu kan, itu tuh enggak. Kayak terus darah aku kayak muncul gitu loh, kayak kan berdarah kan kalau abis disuntik, terus kayak kenapa nggak dikasih plester. Akhirnya dimintain sama ibu aku, kayak kapas doang tapi nggak ada plester. Aku tuh kayaknya kalau misalnya yang habis disuntik tuh kayak keluar darahnya lumayan gitu loh guys, bukan kayak cuma setitik gitu, kayak ya 3 tetes lah. Kan lumayan ya kalau misalnya darahnya keluar segitu tapi nggak di plester. Tapi cepet banget. Terus aku nomor antriannya yang nggak pertama sih, nomor ke-7, kayak awal-awal banget. Sebenarnya aku udah bisa dari minggu kemarin, sebenarnya udah bisa, cuman baru kemarin aja kesampean. Sekarang masih pegal nggak dikit, nggak pegel-pegel banget, cuman ya masih ada rasa-rasanya. Tapi cepet sih kemarin vaksinnya, terus kayak antriannya juga cepet, mungkin karena aku antrian pertama kali ya, jadinya cepet. Aku baru datang langsung divaksin. Kaget dong, datangnya telat apa emang antriannya sepi. Sebenarnya dari kecil aku tuh kalau misalnya ada imunisasi pasti ibu aku selalu imunisasi. Kayak kalau misalnya dari sekolah ada suratnya gitu, pasti jawabannya selalu iya. Jadi kayak lama-lama terbiasa gitu loh guys. Nah beda kalau misalnya, atau sih kalau aku sih sering pokoknya kalau ada vaksin pasti vaksin. Tapi emang kadang vaksinnya nggak di sekolah gitu loh, kayak kadang aku di rumah sakit sendiri. Waktu aku SMA tuh ada apa ya, ada suntik apa ya, suntik apa sih guys, aku lupa. Waktu 2018an ada tuh yang waktu aku SMA, apa ya pak,
bukan apa ya, adalah pokoknya. Tapi aku kayak aku suntiknya nggak di sekolah gitu loh, aku suntiknya di RS. Coba kita cari ya di Google. Suntik apa sih? Ski, salah cari. Terlihat. Nggak tahu guys, nggak ada. Nggak tahu. Tapi menurut aku suntik yang kalau misalnya suntiknya di sini nih, itu kayak ya udah. Sebenarnya aku lebih kaget yang dicetek. Soalnya itu bunyinya lebih gede kan. Terus kayak cetek, lebih kaget. Kalau di sini kan nggak ada bunyinya. Terus tapi aku paling nggak suka suntik yang nggak ada sih. Biasa aja sih semuanya. Ada juga kalau misalnya mau ambil darah di sini. Tapi itu kalau misalnya itu plesternya nggak enak kalau ditaruh sini. Kalau misalnya mau tekuk kan ada kapasnya, plester yang ada kapasnya. Kalau mau tekuk ribet. Iya, tes darah cetek. Aku terakhir tes darah SMA. Aku benar-benar aku udah tes darah terus sama tes resus ya juga. Suntik di leher gitu. Nah, suntik di leher tuh kenapa ya? Aku pernah suntik di kepala. Waktu itu kepala aku bocor, jadi harus dijahit. Dan buat di biusnya pakai suntik kan, suntikan bius yang lokal gitu nggak sih? Nah, yang lokal jadi disuntik. Suntik di leher emang ada? Nggak tahu juga aku. Mungkin lehernya mau dijahit jadinya disuntik bius lokal, nggak tahu juga sih guys. Mega, terima kasih kak diskonnya. Suntik bisa di mana aja nggak sih guys? Di gusi aja bisa disuntik. Kalau misalnya mau cabut gigi, terus giginya yang gigi apa namanya itu, terus kayak disuntik gusinya biar dibius. Nih kita cari. Tapi aku nggak tahu sih guys, soalnya kan kayak aku kan bukan anak kedokteran ya, kayak tidak
tahu. Oh ya guys, aku udah membeli kandang akrilik untuk peliharaan aku kalau jadi ya. Gak tahu, cuman tapi aku udah beli kandangnya sih. Kayak aku ingin membeli peralatannya dulu. Baru nanti kita baru beli kalau misalnya semuanya sudah siap, kita baru beli petnya. Enggak guys, nggak jadi pelihara ular tuh butuh, setelah aku pikir-pikir ya, walaupun butuh lahan yang gak luas-luas banget, cuman butuh lahan yang lumayan luas gitu. Jadi kayak aku tidak bisa. Aku nanti deh kalau misalnya udah dateng peliharaannya aku kasih tunjuk. Sekarang baru ada kandangnya doang masalahnya. Aku sebenarnya udah ada sih rencana hewannya, udah ada mau hewan apa, soal makanya aku udah beli kandang. Tapi iya tapi aku belum beli lain-lainnya kan harus ada peralatan lainnya. Tapi gak tau deh, kemarin aku habis ketemu kucing ibu aku. Dia sebenarnya belum embul itu sih, cuman udah lumayan embul. Coba terus aku kena cakar nih, nggak kelihatan ya nih, kayak di sini. Sebenarnya aku nggak sadar sih kalau aku kena cakar, kayak tiba-tiba udah ada luka. Terus sebenarnya itu bukan karena dia nyakarnya nggak sengaja juga sih. Maksudnya dia kan kayak kucingnya jumpy gitu kan, kayak nggak suka dipegang yang terlalu lama, terus kayak bergerak. Terus akunya apa sih namanya, akunya tuh pengennya pegang dia mulu loh. Jadi kayak dia nggak sengaja, aku juga nggak tahu, tiba-tiba udah merah, kayak garis merah gitu. Terus kemarin Mute menyarankan, oh enggak sih, kemarin tuh kayak kita lihat di TikTok gitu ada tempat makan enak tempat makan kayak kerang gitu. Kalian lewat nggak sih di FYP kalian, kayak kerang gede-gede banget, pengen. Terus kayak aku, Eli dan Mute pengen ke sana, tapi nggak tahu kapan. Kita tuh banyak pengennya, tapi sebenarnya tuh kayak waktunya tuh nggak ada gitu, kayak nggak cukup waktunya.
Terus aku juga udah selesai nonton What If. Seru banget What If, kayak wow. What If-nya Marvel, MCU. Terus aku sekarang mau nonton Hawkeye. Kemarin sih sebenarnya udah mulai nonton ya episode 1, cuman belum lanjut lagi karena kan udah mulai sibuk lagi. Tadi sebenarnya aku habis kegiatan guys, terus nanti habis ini lanjut kegiatan lagi. Aku gara-gara nonton Hawkeye tuh aku kemimpi apa ya? Mimpi zombie? Enggak, bukan. Aku lupa apa ya? Lupa. Kalian pernah gak sih kayak nonton film terus kebawa mimpi gitu? Aku tuh kadang sering terjadi. Sebenarnya kan aku abis nonton What If lanjut nonton Hawkeye kan. Nah yang di What If tuh ada zombie guys, yang kayak Iron Man gitu-gitunya jadi zombie. Mungkin itu kecampur. Tapi aku baru nonton episode 1 sih, itu juga belum selesai. Yang itu apa? Hawkeye. Tidak, aku lanjutin lagi. So aku udah nonton Eternals. Tinggal apa ya? Udah tinggal Hawkeye. Eternals menurut aku lumayan sih. Black Widow aku udah Black Widow. Sesuai ekspektasi kah Eternals? Sebenarnya aku nggak naruh ekspektasi sih ke Eternals, tapi cuman menurut aku lumayan. Kayak ada orang yang bilang kayak nggak bagus gitu, tapi menurut aku lumayan. Tidak, mungkin karena aku udah berekspektasinya rendah banget kali ya, karena kayak aku lihat review orang-orang tuh kayak rendah banget, terus aku kayak emang tidak bagus itu kah? Terus pas aku nonton jadi kayak ya lumayan. Shang-Chi aku udah nonton. Spider-Man juga udah. Emang tinggal Hawkeye kayaknya ya. Terlalu berat, tapi menurut aku emang kebanyakan film Marvel berat gak sih? WandaVision sama Loki udah nonton belum? Udah. Loki mah waktu masih ongoing udah nonton saya. Excited ya.
ketemu dengan Bapak Loki. Mobius jadi karakter maaf. Tapi itu sih Mobius sama jet ski ya. Jet air ya. Kita butuh scene itu. Kita tidak butuh scene Loki bersama Sylvie itu. Kita butuh Mobius dan jet apa tuh? Dan jet air ya. Jet ski, jet air kah? Jet ski. Tinggal Hawkeye sih. So akun aku kan ke riset ya, gara-gara ganti nomor telepon jadi akunnya harus mulai dari awal. Aku lupa waktu itu aku nonton Monster at Works kayak udah sampai mana nggak inget udah. Tapi aku mau lagi menunggu ini sih Doctor Strange kayak, karena aku udah nonton What If kan kayak misalnya Doctor Strange nya kayak yang di What If sih kacau sih. Aku lagi menunggu Doctor Strange. Terus katanya durasinya 3 jaman kayak serah mau 5 jam 10 jam bakal saya tonton. Oh my god. Doctor Strange ada Andrew ya, kita lihat saja. Kalau ada Andrew ya saya senang, kalau tidak ada ya udah ikhlasin aja. Terakhir ke bioskop kapan terakhir ke bioskop? Tahun baru kemarin tanggal aku nonton Resident Evil yang ke-6. Tapi emang waktu itu di Eternal siapa sih yang jadi ini? Mirip banget sama Bucky. Siapa sih namanya? Ikaris. Siapa sih? Ikaris siapa? Ikaris mirip banget sama Bucky kayak kalau misalnya emang dari deket ya udah gitu Ikarus gitu. Tapi kalau misalnya udah agak zoom out kayak Bucky ya mirip banget. Tapi aku lebih ke Bucky sih. Lihat di mana gitu? Lihat di Disney.
Tapi aku nggak tahu sih guys kalau di Eternals siapa favorit aku. Aku nggak tahu, aku belum bisa menentukan. Kayak semuanya tuh kayak punya masalahnya masing-masing, kayak aku bingung. Terus aku sering, maksudnya di TikTok aku FYP-nya akhir-akhirnya lewat kayak kalau misalnya kalian punya karakteristik kayak tokoh Marvel gitu. Setelah aku lihat-lihat kayak, setelah aku pikir-pikir bermasalah banget, kayak semua orang tuh kayak masalahnya kayak berat banget. Terus kayak kalau misalnya ada kayak mereka di dunia nyata ya, aduh kasihan banget, kasihan banget. Terus aku di What If suka yang episode yang yang apa ya, aduh aku lupa lagi episode yang Thor sama Loki jadi, yang Thor ya tetap yang Loki-nya tetap jadi Giant Frost itu juga lucu. Terus yang enggak sih, yang ini sih, yang siapa sih yang nolongin Iron Man, siapa namanya ya, sepupunya T'Challa ya, sepupunya T'Challa yang nolongin Iron Man. Itu sih, itu saya kesal banget. Oh, Killmonger, kesal banget sama dia, kayak tolong bisa lebih jelas tidak. Terus yang tapi yang ini sih, yang T'Challa jadi ini juga keren sih. T'Challa jadi Peter Quill. Bukan jadi Peter Quill, jadi Star Wars. Si lumayan sih, itu juga keren. Ngeselin tapi pinter banget. Sebenarnya lebih ke manipulasi sih, dia lebih sangat memanipulasi. Iya, terus Thanos tobat, lucu. Tapi yang pas yang akhir-akhir tuh, yang episode terakhir tuh sih, itu udah mulai berat ya di situ ya, kayak kayaknya nih bertanya apa ya, kita lihat dulu. Film terakhir yang ditonton selain MCU itu Resident Evil yang ke-6 ya, yang baru ke-7. Oh, terus aku nonton ini juga, aku nonton Toy Story ke-4 loh guys kemarin. Terus aku nangis kejar banget. Terus aku kayak, setelah aku pikir-pikir kenapa aku nangis kejar banget. Toy Story ke-4 tuh yang Forky, aku nonton nangis kejar banget sampai bingung. Soalnya setelah aku pikir-pikir kayaknya aku nangis gara-gara aku tuh nggak tega sama Woody. Ini tuh kayak bener-bener, kalian tau gak sih, kayak cerita second lead tapi kayak POV-nya diambil dari POV second lead ya. Kayak si Woody tuh second lead, si Woody kayak rela melakukan apapun demi Bonnie, kayak padahal ya udah gitu. Kayak wah, itu sih aku tuh sedih banget, kayak Woody, kamu bahagia, kenapa sih kamu melakukan itu padahal kamu bisa memilih untuk enggak gitu loh, kayak kenapa.
tapi sedih sih, aku nangis kejer banget, kayak kocak ya. Terus aku kayak mikir kayak coba ada ya kayak orang kayak Woody beneran, kayak dari di mana itu begitu, coba. Ini udah gelap, nah, lampu dulu deh. Tadi masih terang tidak ya. Itu sedih banget Woody, kayak Woody kenapa kamu begitu. Terus aku nangisnya kejer, bukan nangis yang cuman tetes, 2 tetes, enggak, aku nangisnya kejer banget. Kayak gila, nangis banget. Itu kayak bener-bener cerita second lead, itu bener-bener kayak POV-nya second lead kayak di film-film kali tuh, masih second lead di film-film. Itu aku pernah nonton tuh drama, ceritanya itu sedih banget, aku nangis pas second leadnya nangis, aku nangis. Aku justru malah nggak peduli sama main karakternya, kayak serah lu dah mau ngapain main karakter ya, ntar juga ini ceritanya buat lu, kayak soalnya aku selalu kayak wah gila. Aku tuh nonton drama ceritanya tuh second lead ya tuh kayak emang udah sering banget bantuin main karakter gitu-gitu kan. Terus kayak tiba-tiba dia kayak lagi di gereja gitu kalau nggak salah, terus dia ngeliat main karakternya kayak jalan sama cowok yang main karakternya suka, terus dia kayak second lead terus kayak nangis gitu, terus aku kayak juga ikut nangis. Sumpah sedih banget. Yes. Main karakter mah ya udah mau ngapain juga terserah dia aja, ntar juga bener sendiri. Kayak nyawanya ada 9 tuh main karakter, nggak usah sedih. Aku matiin dulu terang banget, terang banget loh. Nggak apa-apa. Terus aku pernah mikir juga kalau misalnya Loki jadi main lead terus Thor jadi second lead, apa yang harus kayak, apakah aku masih tetap sukanya Loki apa tetap atau berganti jadi Thor. Tapi kalau misalnya kan pas di cerita di mana-mana kan kayak Loki-nya tuh second lead kan, tidak bisa sih, tahu sih. Aku tuh nggak tegaan ya orangnya, jadi aku tuh setiap kayak second lead kenapa-napa aku kayak kamu kenapa jangan bersedih. Second lead syndrome. Tapi aku kan juga tapi lagi baca komik kan, tapi itu baru sih kayak akhirnya aku setelah sekian lama kayak aku menemukan main karakter yang ya walaupun nyawa dia ada 9 tapi kayak bukan tipe yang main karakter kayak biasanya gitu loh guys. Terus aku kayak wow, nah ini yang aku cari gitu. Ceritanya keren, main karakternya keren walaupun nyawanya tetap ada 9 ya, keren. Apa ya ini nih komik ini, waktu itu aku pernah ngasih tahu juga ke kalian, apa ya sebentar.
No Nini. Nih guys, ini aku udah baca. Jadi kayak ih apaan nih, bisa bergerak. Kita lihat. Tapi kan di sini masih ongoing ya. Tapi kayak aku ngelihat nanti deh. Aku nunggu banyak baru baca. Kemarin tuh aku lagi, maksudnya kayak bacanya tuh jarang kan, jadinya kayak sekalian langsung banyak tuh kemarin. Jadi kayak bener-bener mendalami cerita. Nah itu dia. Lalu ceritanya bukan MC kan di ceritanya. Iya. Kalau dilihat dari perspektifnya dia. Tapi kalau dilihat dari perspektifnya kita, dia main karakternya. Tapi karena dia ngiranya main karakternya itu si novel yang dari novel yang dia baca ya. Kayak ini kapan sih tamatnya? Gue penasaran sama endingnya. Tapi aku sebenarnya udah ke spoiler sih endingnya. Emang kocak sih. Aku sih kocak sih. Jadi aku lagi ngeliat itu kan di TikTok. Nah, nggak sengaja keliat spoilernya. Awalnya aku nggak ngerti. Pas aku baca komen, oh my god. Padahal niatnya aku nggak mau lihat spoiler. Tapi aku nggak tahu sih itu spoiler yang di komik atau yang di novel. Kan ada yang di novel juga kan. Tapi nggak tahu sih, kira kita tunggu aja ya. Aduh, kok sulit. Sebentar. Sekarang aku lagi mengganti
mengganti apa hair care aku guys. Aku lagi pakai hair care. Jatuh. Hair tonic. Kayak buat iya sih hair tonic ya, buat hair tonic. Tapi kayaknya aku butuh hair care lagi deh. Soalnya aku kadang merasa tidak cukup. Kayak sininya tuh masih kering rambutnya, kayak kan kalau hair tonic kan buat di sini kan, di kulit kepala. Terus aku kurang, maksudnya itu tuh wanginya nggak tahan lama gitu loh guys. Aku ingin mencari wanginya yang tahan lama. Terus aku sudah banyak yang ingin aku beli sekarang, banyak banget. Oh iya, aku mau beli maskara, lupa. Sudah, nanti saja. Aku pengen cari kayak yang buat ininya gitu loh guys, kayak bawahnya gitu. Kalau air tonic kan buat atas ya, buat kulit kepala. Terus kayaknya aku pengen ganti parfum. Pengen yang sebenarnya sudah ada listnya, cuman nanti deh, yang ini masih banyak waktu. Aku pakai nggak tahu sih, sekarang sih aku pakai parfumnya yang buat anak-anak gitu, yang Bulgari. Nanti aku maunya beli yang, mau cari wangi yang soft gitu guys, soft tapi bukan yang manis. Si D tuh dia itu kalau pakai parfum manis banget, kayak vanilla, coklat. Dia itu yang kayak gitu. Kalau aku sama Eli masih wanginya masih yang kayak, kalau Eli suka yang buah gitu kan, kalau aku yang masih yang lebih soft gitu. Aku nggak bisa kayak tipe wangi yang kayak dia gitu, kayak enek gitu loh. Kayak kalau misalnya terlalu manis, yang aku nggak bisa deh. Aku lebih yang soft. Ini aku pakainya yang buat anak-anak, lucu deh, kayak botolnya lucu. Ini aku pakainya yang kita ambil, kayaknya sekarang yang ini nih. Kayaknya waktu itu aku pernah tunjukin deh ke kalian. Ini wanginya lebih ke soft, gak tau sih, emang buat anak-anak sih. Ini lucu banget tadi gambar-gambar. Lucu kan? Lucu banget. Terus kalau Mute tuh tipe parfumnya
Mute itu suka tuh wangi-wangi bunga. Wangi bunga Mute suka. Tapi emang yang paling beda dari kita berempat itu Daisy. Aku gak tahu kenapa dia sukanya wanginya yang kayak gitu. Aku pakainya itu yang Bulgari. Kayaknya abis ini aku mau mengerjakan. Oh iya, abis ini aku masih ada kegiatan lagi. Aku hair tonicnya pakai hair tonic buat bayi guys, buat bayi. Aku lupa yang apa, pokoknya yang apa ya, yang apa deh. Emang nge-lag guys? Enggak kan ya? Tadinya aku tuh pakai hair tonic yang ginseng merah gitu kalau nggak salah. Sekarang ganti yang buat bayi. Terus aku samponya pakai yang, terus setiap ada kayak aku pakai samponya apa gitu, aku juga lupa, aku selalu lupa. Kayak setiap yang misalnya nginep di sini kayak pakai sampo aku, kayak pasti mereka teracuni, kayak pengen beli sampo yang aku pakai gitu loh guys. Waktu itu day Mute, mereka kan emang sering kesini ya, jadi kayak sudah pasti sering nginap di sini. Terus kayak mereka pakai samponya gitu kan, kayak mereka bilang bagus, terus mereka kayak suka pengen beli. Terus Kak Jina juga pernah nginep di sini, Kak Jina kan nginep di sini, terus kayak dia pakai sampo aku kan, terus kayak terus dia bilang gitu samponya bagus banget deh, pengen beli. Terus kayak beli aja, emang itu samponya bagus. Kayak samponya tuh bikin tekstur rambutnya lebih bagus aja sebenarnya menurut aku. Kayak semua yang menginap di sini rata-rata teracuni sama sampo, bukan kayak pengen beli jadi pengen beli samponya gitu. Kayaknya emang jarang sih yang pakai sampo itu. Kayak aku juga jarang melihat. Aku lagi pengen beli conditioner, nanti deh beli conditioner. Warnanya biru kehijauan minty, lupa. Notif. Au.
nanti kalau misalnya apa ya, kalau misalnya aku sudah jadi bersahabat dengan peliharaan aku, nanti aku kasih tahu ke kalian. Oh ya guys, siapa yang tanggal 30 kan ya meet and greet sama aku, pagi banget sih jujur, itu kayak sesi 1. It's okay. Aw. Masih lama gak sih tanggal 30? Kita lihat. Oh sebentar lagi. Masih lama. Seminggu lagi. Itu bukan notif HP aku guys, itu notif tabnya Eli. Kita nggak ketemu jam 10 dong hari ini. Oh iya, mereka hari ini ya guys. Jadi apa? Oh jadi back dancer. Tadi ya pas RKJ ya. Wish. Siapa di sini yang udah punya Oshi Gen 10? Kita lihat. Mereka tuh belum punya ini ya, Twitter ya? Belum. Oh iya guys, sekarang Katrin gara-gara ngeliat Gen 10 jadi inget. Sekarang Katrin tuh wah nempel banget. Dia sumpah dia lebih manja daripada Mute. Sumpah. Dia tuh kayak nih misalnya mau makan, terus aku kan udah makan kan. Biasanya aku sering makan duluan. Terus kayak dia mau makan, terus dia minta temenin. Terus aku bilang, padahal dari tempat makeup ke tempat makan tuh kayak jalannya tuh kayak
deket banget gitu. Terus kayak dia minta temenin, padahal ada Indah, kayak ada Indah, ada Marsha, dan ada yang lain-lain gitu kan. Terus dia minta temenin aku sampai sampai mau geret-geret bopong gitu loh, kayak saya kan bisa sendiri, terus nggak mau temenin. Terus kayak, akhirnya kayak ya udah aku temenin. Dia manja oh manja banget guys. Sekarang yang sering deket-deket sama aku selain Mute adalah Mute tuh ya, aku nggak tahu tuh, aku tuh kayak aku setelah menyadarinya kayak belakangan-belakangannya aku tuh kan maksudnya kalau misalnya duduk kayak ya udah di mana aja, kayak ya udah berbaur aja sama yang lain kan. Terus kayak kayak beberapa menit kemudian nanti Mute dateng. Terus kalau misalnya kayak aku pindah, terus Mute dateng, kayak dia selalu menghampiri gitu gitu loh guys. Nah kalau Atin tuh kayak dia misalnya nggak sih, dia emang manja sih. Kalau nggak Atin, Adele. Terus kayak maksudnya akhir-akhir ini kan kayak kegiatannya sering bareng juga kan sama dia. Nggak Adele. Adele tuh nggak manja guys, cuman emang kayak kita kegiatannya sering bareng gitu loh. Terus kemarin lagi sering bercanda juga sama banyak deh, gara-gara sekarang maksudnya kegiatannya lumayan sering ya, jadi kayak ketemu mereka lagi. Jadi kayak ya uts. Katanya Onil akhir-akhir ini bercanda sama kamu, demi apa sih Onil? Demi apa sih? Iya sih, tapi iya sih bener sih. Aku Onil sama Lulu, maksudnya kita kan maksudnya sering nggak tahu ya, sering kayak deket, maksudnya kayak lingkungannya deket. Emang dijeketi lagi sih, maksudnya kalau misalnya lagi latihan atau lagi apa di teater sering bareng juga kan, kayak kita bercanda hal-hal yang tidak penting gitu ke mereka gitu. Terus kayak merekanya juga menanggapi. Bawaan dari Amazon ya, oh iya sih kita Amazon juga bareng sih maksudnya sih, jadi kayak emang lagi sering bareng. Kayak kayaknya bentar lagi aku harus datang deh, aku mau bacain podium dulu. Mau bacain dulu soalnya abis ini masih ada yang harus lakukan ya. Aku mau bacain podium dulu. Oke. Mana sih? Oh. Oke, di nomor 1 ada Kak Dika, terus ada Kak Izer, terus ada Kak Agika, ada Kak Pila, ada Kak Hani, ada Kak John, ada Kak Vika, ada Kak Empus, ada Kak Ayubi, ada Kak Yei, ada Kak Ana Suki, ada Kak Forget Me Not, ada Kak Avadino, ada Kak Andalas, ada Kak Demas, ada Kak Rizku, ada Kak Nobel, ada Kak Vincentius, ada Kak AM.
dan ada Kak Basis. Oke, terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi secepatnya, bye. Jangan lupa meet and greet sama aku tanggal 30 saya 1. Bye semuanya, makasih.